Yang pertama materi tentang beban Banjarnegara, yang kedua materi tentang pengenalan ibarat. Oke, ini masih persiapan seperti panitianya, ya, sambil menunggu. Dan juga ada beberapa hal yang baru di ibarat ini, karena seingat saya tahun lalu masih namanya ibarat IAIN Purwokerto, ini baru sekarang namanya ibarat UIN Saizu Purwokerto. Ini akhirnya saya sendiri ngomong UIN Saizu agak susah gitu ya. Ini memang sudah kebiasaannya IAIN. Kalau orang tua biasanya manggilnya Stein. Mau ke tukang angkot, mau ke manapun, mau mana mas? IAIN Purwokerto sih mana? Itu dekat ini mustahil. Masih melekat saya itu. Oke, masih itu dari zaman ibu saya kuliah, dulu kuliah di situ juga. Namanya masih stay sampai hari ini masih terngiang-ngiang karena ya orang tua kan biasanya ingatnya zaman-zaman dulu memori banget seperti itu. Oke, kita tunggu sabar. Ini dari FTK, coba angkat tangan FTK. Ilmu guruan, calon guru semua. Tapi agak bersabar ya karena beberapa tahun ini yang diangkat bukan CPNS tapi P3 tapi nggak apa-apa. Nanti bisa dirubikan di belakang, oh bisa seperti itu dan sebagainya gampang ya. Yang kedua dari seberang ya, dari dakwah. Ya, ini para calon penerusnya mumpuni ya, Masya Allah, broadcasting dan lain sebagainya, ini luar biasa. Kemudian ini masih sama apa tidak namanya saya agak lupa juga. Syariah ada 50 juta ya. Kemudian Febi yang belum disebut apa lagi? Fuah Marfu'ah ada 1, 2 ya, mewakili sejuta umat Fuah. Masih di ujung sana tempatnya. Masih ya. Dulu sering main tapi nggak masuk kuliahnya, tapi main sama anak teater dan sebagainya di sana. Oke, sudah siap? Iya. Ini di skip ya. Tadinya mau lengkap, jadi mau sejarah Banjarnegara saya ulas, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh saya ulas juga, tapi requestnya cuma tokohnya. Jadi kita bahas tentang tokohnya saja. Nah ini katanya sih berdasarkan nama kelompok ya. Yang pertama ini dari Ki Ageng Maliu, pernah dengar nama beliau? Ya beberapa detik yang tadi ya pernah dengar ya. Minimal lah. Syukur-syukur sudah tahu sebelum kesini dari riset dulu sih beliau siapa dan lain sebagainya ya. Jadi Ki Ageng Maliu itu merupakan pendiri awal Banjarnegara sebelum menjadi kabupaten seperti saat ini. Riwayat berdirinya Kabupaten Banjarnegara disebutkan bahwa beliau sangat tertarik akan keindahan alam sekitar dari Kali Merahu Selatan, Jembatan Selangkap. Masih ada apa tidak sekarang? Masih ya. Ini awet sekali dari zaman dahulu kala. Keindahan tersebut antara lain karena tanahnya berundak, berbanjar sepanjang kali atau sungai ya. Sejak saat itu Kiai Maliu kemudian mendirikan pondok atau rumah sebagai tempat tinggal yang baru di pinggir sungai. Dari hari ke hari ternyata banyak yang berdatangan membuat rumah-rumah juga di sekitarnya. Nah, kemudian perkampungan yang sudah terbentuk itu dinamai Banjar sesuai dengan daerahnya yang berupa tanah yang berpetak-petak dan berbanjar-banjar, menyesuaikan dengan daerahnya. Atas dasar musyawarah penduduk desa, Kiai Maliu diangkat menjadi petinggi, kepala desa, kepala suku, sehingga kemudian dikenal dengan nama Kiai Ageng Maliu, petinggi Banjar. Nah, desa Banjar yang dipimpin Ki Ageng Maliu ini yang nantinya menjadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Banjarnegara sampai hari ini. Beranak pinak semuanya di situ, ada yang datang punya anak dan sebagainya, akhirnya tersebar luas sampai hari ini dari ujung ke ujung itu semuanya ya.
Maka beliau itu berada di dusun Pekuncen. Ada yang dari Pekuncen? Atau pernah main ke Pekuncen? Wah, ini kurang dolan. Desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu. Nah, jadi suatu saat bisa nanti ziarah ya, misalnya si agamanya siapa ini nanti bareng-bareng sama pengurus. Nah, nanti ada diprogramkan. Insya Allah kalau sudah kondisinya memungkinkan. Ya lanjut. Yang kedua, Raden, wah ini banyak sekali namanya. Raden Adipati Arya Purbanegara Sumitra Kolopati. Ayo pernah dengar nama Kolopati kayak nama apa ya? Stadion. Pernah main di sana? Tribun. Tribun. Ya. Biasanya ngapain? Nonton bola? Ya, supporter. Supporter ya. Main pernah tapi main bola di sana pernah? Ya, yang laki-laki pernah, yang perempuan ini kayaknya agak supporter yang memberikan semangat. Kayak mau cari Mbak Puput biar disemangati ayang apa-apa kayak ngomong ya. Oke, beliau adalah Bupati Banjarnegara sejak tahun 1927 sampai 1945. Di tahun 45 beliau terpilih menjadi anggota BPU PKI. Ya, diketuai oleh Rajiman Gedionita. Sumitra Kolopati lahir di Papringan, Banyumas. Jadi bukan asli orang Banjar, tapi nantinya jadi bupati gitu. Pada tanggal 14 Juni 1887, kita belum lahir. Beliau adalah anak dari Raden Tumenggung Jayanegara II dengan pangkat Adipati Arya, yang merupakan keturunan Raden Adipati Dipadiningrat. Sebagai bupati beliau mengalami 3 zaman, yaitu zaman Belanda, zaman Jepang, dan Republik Indonesia. Jadi peralihan awet ya, mengalami melihat kolonial, orang-orang sana bule-bule, ketemu orang-orang kayak saya sipit-sipit, sampai akhirnya ketemu sama gabungan semuanya Republik Indonesia. Namanya juga bermacam-macam sebutannya, ada Gusti Kanjeng Bupati waktu zaman Belanda, Banjarnegara Kenco itu bahasa Jepang, hai, ya. Dan terakhir Bapak Bupati. Lanjut, Raden Tumenggung Dipoyudo. Ini namanya sama seperti Sakda Dipayuda. Sakda Dipayuda itu angkatan pertama Imbara. Nah, anggota pertama Imbara punya korps namanya Sakda Dipayuda. Sak itu salak dan dawet Dipoyudo. Beliau adalah bupati pertama Banjarnegara. Beliau wafat dan dikebumikan di desa Kuncang, Kecamatan Bawang. Raden Tumenggung Dipoyudo ketika kecil bernama Karbiman, kemudian menjadi Mantriano. Ternyata nama daerah Mantriano itu dari nama beliau oleh Kanjeng Susuhunan Pakubono IV dianugerahi nama Atmo Suparyo. Nama ini Jawa sekali. Pada era Dipayuda IV ini, pusat pemerintahan dipindahkan ke selatan Banjarnegara. Nah, namanya ini Banjar ini berasal dari kata sawah. Banjar, tadi kan berundang-undang berbanjar. Kalau ini lebih jauh lagi, ternyata namanya diartikan dengan sawah. Dan negara itu kota. Dipayuda IV menjabat bupati sampai tahun 1846. Dalam peran Diponegoro, Raden Dipoyudo IV berjasa kepada pemerintah Mataram sehingga diusulkan oleh Sri Susunan Pakubono untuk ditetapkan menjadi Bupati Banjar berdasarkan Resolit Gubernur Jenderal Budzok tanggal 22 Agustus 1831 nomor 1 untuk mengisi jabatan Bupati Banjar yang telah dihapus statusnya yang berkedudukan di Banjarmangu dan dikenal dengan Banjar Watulembu. Kemudian usul tersebut disetujui. Ada yang tahu nama Banjarnegara sebelum menjadi Banjarnegara itu apa? Banjarpulo, bukan. Kecamatan loh. Banjar, depannya P. Patroman sih. Banjar Patroman sih beda lagi itu. Banjar Petambakan.
Oh, nama awal sebelum menjadi Banjarnegara. Banjar bertambah. Lanjut. Wah, ini bakal panjang, saya singkat saja ya daripada kelamaan ini. Raden Tumenggung Mangunkusumo. Jadi ketika beliau memimpin Kabupaten Banjar Pertambangan, jadi sebelum beralih nama menjadi Banjarnegara, beliau mulai melakukan pemberontakan terhadap penjajahan kolonial Belanda. Adalah di suatu peristiwa yang sangat terkenal bernama Geger Pecinan, yaitu tragedi pemberontakan bangsa Tionghoa. Jangan-jangan saya keturunan Tionghoa ini, tapi nggak apa-apa. Kepada VOC. Nah, ketika terjadi Geger Pecinan di Kartosuro itu Mataram dipimpin oleh Paku Buwono II. Kala itu Raden Ngabai Mangulyudo mendapatkan perintah dari Paku Buwono II untuk membantu menghancurkan loji atau benteng VOC di Kartosuro. Tapi ada satu syarat, yaitu agar tidak membunuh pasangan suami istri orang Belanda yang berada di loji paling atas. Tetapi dilalai, singkat saja ya, ketika beliau melihat teman-teman seperjuangannya atau prajuritnya sudah banyak yang tewas, amarahnya memuncak sehingga lupa pesan dari Paku Buwono bahwa jangan sampai membunuh orang atau lagi suami istri di loji yang paling atas. Ternyata Paku Buwono sedang menyamar bersama istrinya di loji paling atas. Pesan kenapa tidak boleh membunuh, biar dia tidak ikut dibunuh karena sedang menyamar. Ternyata waktu itu udah kalah, sudah mau dibunuh Paku Buwono karena nggak tahu, udah penyamarnya luar biasa lah, pakai mungkin zaman sekarang pakai wig, pakai apa namanya dan sebagainya gitu ya. Nah ini sebelum terjadi pembunuhan itu, Paku Buwono yang kemudian membunuh atau menewaskan Raden Tumenggung Mangulyudo untuk menyelamatkan diri. Nah sehingga beliau dikenal dengan Mangulyudo Sedoloji. Jadi meninggal di loji, di benteng yang paling atas. Nah, ada saksi bisu perjuangan Mangulyudo Sedoloji adalah sebuah makam yang terdapat di Desa Petambangan, Kecamatan Madukara. Ada yang dari Madukara? 1, 2, 3, 4. Kemudian konon di sekolah Mangulyudo dimakamkan setelah meninggal pada tragedi Geger Pecinan. Selain makam ada juga pakaian beliau ketika perang melawan VOC tadi. Dan pakaian ini secara turun-temurun disimpan sebagai kenang-kenangan oleh salah satu rumah warga di desa Banjar Kulon. Sudah tahu belum? Tempatnya sebelah mana? Oh, belum, ini kurang ulik juga. Kecamatan Banjarmau. Bekas pakaian Mangulyudo Sedoloji ini sekarang tersimpan rapi di dalam sebuah peti dengan sebuah pintu kaca. Tapi saya riset beberapa menit sebelum kesini, itu ternyata pakaiannya sempat terbakar karena dulu di rumah warga ini kebakaran. Jadi sudah tidak utuh lagi seperti dahulu kala. Ada beberapa sudah terbakar seperti itu. Lanjut, yang terakhir ada Kiai Ngabai Wiroyudo. Beliau merupakan Adipati Banjar Petambangan yang pertama. Memerintah antara tahun sampai dengan tahun 1582. Ada kemungkinan kenapa sangat sedikit info dari beliau, karena Kabupaten Banjar Petambangan di bawah naungan beliau ini belum berkembang. Artinya tidak seperti Kabupaten Merden yang diperintah oleh Raden Ngabai Warga Wijaya dan Kabupaten Wirasaba yang diperintah oleh Raden Ngabai Wirakusuma. Jadi kalah makmurnya dengan kadipaten yang lain. Jadi kurang banyak fakta sejarah yang bisa dikulik. Ini saya nyari muter-muter, nemunya cuma begini. Mohon maaf ya. Oke. Nah ini ada beberapa tokoh penting Banjarnegara, di antara bupati. Yang pertama ada Dipo Yudo, ada Dipo Diningrat, Mas Ngabai Atmodipuro. Lanjut, Raden Mas Jaya Wisana,
Kulo Paki Sumitro, lanjut. Raden Mas Sudirjo, Raden Sudibjo, Dr. Andes Suwarji, Dr. Andes Haji Winarno Suryo Adi Subrata, Haji Endro Suwaryo, Dr. Andes Haji Nur Ahmad. Lanjut. Nah, ini yang baru beberapa saat yang lalu. Dr. Andes Insinyur Jasri MM MT. Yang 14 Sutejo Slamet Utomo, dan yang terakhir Budi Sarwono. Ini sekarang sudah digantikan, diteruskan perjuangannya oleh wakilnya. Siapa? Pak Samsudin. Orang ngerti misi-misi ini mau Banjar nanti Bupati Nisiki. Lanjut. Ini beda file kayaknya. Nah, ada public figure yang berada di Banjarnegara. Yang pertama Ebit Giade. Nama lengkapnya Ebit Gofar bin Abu Ja'far, kelahiran 1954. Ini dari mana jadi? Wah. Yang kedua ada Chris John. Chris John ini orang Rakit. Rumahnya dekat rumah bapak saya. Jadi belah sedikit ke, tapi sekarang udah nggak dihuni lagi tapi nanti intinya Rakit lah ya. Ada yang dari Rakit? Ada. Bisa tinju? Oh tidak ya. Nanti salam dari Rakit ya, bukan salam dari Binjai. Terus yang ketiga ada Wiranegara, ini stand up comedy. Jadi salah satu jokesnya yang pertama ini tentang gombalan-gombalan biasanya di hujan. 1% air, 99 kenangan. Jadi kayak gitu ngomongnya ya. Lanjut di file berikutnya. Kita masuk ke materi Banjarnegara, tinggal 15 menit.